Halo football lovers, selamat datang kembali di channel Seniman Bola. Di video kali ini, kita akan membahas tentang filosofi permainan dari seorang pelatih yang disebut-sebut sebagai salah satu pelatih terbaik di dunia saat ini. Dia bernama lengkap Josep Guardiola Sala, atau yang lebih akrab kita kenal dengan nama Pep Guardiola. Tidak ada yang dapat membantah betapa gemilangnya karir Guardiola, baik saat menjadi pemain maupun pelatih. Sebagai pemain, Guardiola yang berposisi sebagai seorang defensive midfielder atau gelandang bertahan berhasil meraih 6 gelar La Liga bersama dengan Barcelona. Karirnya sebagai pelatih lebih gemilang lagi. Catatan menunjukkan bahwa pria kelahiran San Pedro ini merupakan salah satu pelatih tersukses di era sekarang. Sejauh ini, dari 3 klub yang pernah dilatihnya, ia total telah meraih 26 gelar, baik dari kompetisi domestik ataupun kompetisi internasional. Tentu raihan sebanyak itu tidak didapatkannya secara kebetulan. Pelatih berkepala pelontos ini memang dikenal memiliki filosofi permainan yang sangat khas, mengusung gaya sepak bola menyerang yang bermain terbuka dan agresif ke depan sangat melekat pada tim yang diasuh oleh Guardiola. Banyak orang yang menyebut atau menjuluki filosofi permainan yang dikembangkan Guardiola ini sebagai tiki-taka. Walau sebenarnya Pep sendiri seringkali membantah anggapan tersebut dan bahkan secara terang-terangan mengaku bahwa dirinya tidak terlalu menyukai konsep dari tiki-taka. Lalu jika bukan tiki-taka, konsep permainan seperti apa sebenarnya yang Pep Guardiola terapkan dan kembangkan pada skuad asuhannya? Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, meskipun Pep Guardiola seringkali dikaitkan dengan konsep tiki-taka, namun pelatih Manchester City ini telah membantah bahwa dirinya menerapkan tiki-taka. Konsep tiki-taka sendiri dikenal luas sebagai sebuah konsep permainan yang mengandalkan penguasaan bola dengan umpan-umpan pendek dari kaki ke kaki. Meskipun merupakan sebuah konsep permainan menyerang, konsep ini seringkali dikritik karena efektivitasnya dalam menusuk pertahanan lawan. Gaya bermain ini disebut hanya mengalirkan bola secara horizontal dan tidak efisien dalam mengirimkan bola secara vertikal atau mendekati gawang lawan. Berbeda dengan konsep tersebut, Guardiola mengaku bahwa penguasaan bola yang diterapkannya merupakan penguasaan bola dengan tujuan atau possession with purpose, yaitu sebuah penguasaan bola dengan visi untuk menekan pertahanan lawan dan sebanyak mungkin menciptakan peluang untuk mencetak gol. Dalam pemikirannya, penguasaan bola tidak hanya sekadar untuk memindahkan bola dari satu area ke area lain, tapi lebih dari itu. Penguasaan bola yang ia terapkan terutama bertujuan untuk memindahkan posisi lawan. Bola yang terus dialirkan dari satu pemain ke pemain yang lain akan memancing lawan untuk ikut bergerak mengikuti bola, atau dalam arti lain, akan memaksa mereka untuk berubah posisi. Perubahan posisi tersebut seringkali menyebabkan terbentuknya celah atau ruang kosong pada pertahanan lawan. Dan kondisi itulah yang kemudian dimanfaatkan oleh Guardiola untuk menciptakan peluang. Pep Guardiola menggunakan 4-3-3 sebagai formasi dasar dalam permainannya. Formasi ini cukup menunjang konsep bermain yang diinginkan oleh Pep. Formasi 4-3-3 dikenal sebagai salah satu formasi yang cukup ofensif dengan menempatkan 3 orang penyerang di depan. Dalam penerapannya, formasi ini juga cukup cair untuk diubah atau dimodifikasi sesuai dengan situasi yang dihadapi di pertandingan, baik untuk kebutuhan dalam situasi menyerang maupun bertahan. Formasi 4-3-3 dapat diubah menjadi 4-2-3-1, 2-3-2-3, 2-3-5, 3-4-3, dan lain sebagainya. Pada dasarnya, Pep Guardiola adalah tipe pelatih yang selalu menyiapkan banyak variasi skema untuk mengantisipasi permainan lawannya dengan sangat-sangat detail.
Legenda Barcelona ini tidak kaku dengan hanya memaksakan satu skema yang sama sepanjang laga. Perubahan-perubahan dan variasi baru yang ia tunjukkan saat melatih Barcelona, Bayern Munchen, dan juga Manchester City sekarang membuktikan kejeniusannya dalam merancang skema terbaik sesuai dengan komposisi skuad yang ia miliki. Menciptakan ruang untuk mengeksploitasi lawan sangatlah penting dalam skema yang dikembangkan oleh Guardiola. Ruang ini dibutuhkan untuk membangun serangan, sehingga dapat menekan dan melakukan penetrasi ke kotak penalti lawan. Ruang bebas tersebut tidak hanya didapatkan dengan sekadar menunggu kelengahan lawan, tapi juga secara sistematis sengaja untuk diciptakan. Skema yang diterapkan Guardiola mencoba untuk memaksa lawan ikut dalam irama permainannya yang dimainkan oleh timnya, sehingga pada akhirnya lawan akan terjebak dan kemudian secara tidak sadar menciptakan ruang bebas untuk dieksploitasi. Saat menukangi Manchester City misalnya, Guardiola seringkali memanfaatkan ruang yang terdapat di antara bek tengah dan fullback lawan. Untuk mendapatkan ruang pada area tersebut, Guardiola menginstruksikan dua wingernya untuk bergerak secara lebih melebar. Hal tersebut membuat posisi tiga pemain depan secara horizontal saling berjauhan. Situasi tersebut bertujuan untuk menarik atau memancing fullback untuk bergerak lebih melebar pula, sehingga jaraknya dengan bek tengah menjadi lebih renggang. Ruang tersebutlah yang kemudian biasanya dimanfaatkan oleh Manchester City, di mana gelandang tengah lalu bergerak overlap ke area tersebut dan secara leluasa masuk ke dalam kotak penalti. Selain berperan untuk membuka ruang untuk rekan-rekannya, winger juga memiliki tugas ofensif untuk menusuk pertahanan lawan. Guardiola menyukai untuk menggunakan inverted winger, misalnya dengan menempatkan Bernardo Silva yang memiliki kaki kiri sebagai kaki terkuatnya di sayap kanan, ataupun Raheem Sterling yang memiliki kaki kanan sebagai kaki terkuatnya yang diposisikan sebagai sayap kiri. Kelebihan inverted winger dibandingkan dengan tipe winger konvensional yaitu kemampuannya untuk penetrasi ke kotak penalti lawan. Tipe ini juga relatif lebih sering membahayakan gawang lawan karena lebih aktif masuk ke dalam kotak penalti dan melepaskan tendangan ke arah gawang. Penggunaan inverted winger ini juga menyebabkan tim yang diasuh Guardiola menjadi lebih jarang untuk melakukan crossing. Umpan-umpan terobosan ke kotak penalti dan skill-skill individu untuk melewati lawan jadi lebih dominan diperagakan ketika memasuki sepertiga akhir pertahanan lawan. Dengan melihat hasil yang didapatkan Manchester City musim lalu, cara tersebut nampaknya cukup efektif dan menjadikan Manchester City sebagai salah satu tim paling produktif di Premier League musim lalu.